Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyudi Wijaya, nomor induk mahasiswa 877598504. Saya berasal dari UPJJ Palembang, Pokjar Pali. Pada hari ini saya akan melakukan praktikum IPA di SD modul 2 tentang makhluk hidup dan lingkungan. Dan judul praktikumnya pencemaran lingkungan dan pengaruh deterjen pada perkecambahan. Tujuan pengamatan untuk mengamati perkecambahan kacang hijau dengan pengaruh deterjen. Alat dan bahan yang saya gunakan: kacang hijau, deterjen, gelas takaran 100 mm, sendok, dan kapas secukupnya. 7 gelas plastik 600 mm yang sudah diberi label 6 macam larutan konsentrasi deterjen, dan 1 gelas kontrol. Selanjutnya 7 gelas plastik ukuran 200 mm yang sudah dilabeli angka 1 sampai 6 dan PDAM, air, alat tulis, dan label pengamatan. Berikut langkah percobaan. Masukkan air sebanyak 100 mm ke dalam gelas takar. Setelah dimasukkan, selanjutnya larutkan 1 gram deterjen pada air ledeng yang ditakar sebanyak 1000 mm. Setelah itu aduk rata air yang sudah diberi deterjen. Setelah diaduk rata, tuangkan pada gelas pertama, yang mana gelas pertama itu kadar deterjennya 100%. Setelah dituangkan, tambahkan air pada takaran, terus tuangkan pada gelas kedua dengan kadar deterjen 50%. Tambahkan lagi air hingga 100 mm, kemudian tuangkan pada gelas yang ketiga, yang mana gelas ketiga itu kadar deterjennya 25%. Selanjutnya gelas keempat, kadar deterjennya 12,5%. Dan gelas kelima, kadar deterjennya 6,25%. Dan gelas yang keenam yaitu 3,1%. Pada gelas kontrol, jangan pakai air deterjen, gunakan air PDAM. Selanjutnya, setelah dimasukkan air PDAM-nya, siapkan kapas. Masukkan satu persatu pada gelas ukuran 200 mm. Dimasukkan satu persatu kapasnya pada gelas angka 1 sampai 6 dan gelas PDAM. Setelah kapas dimasukkan pada gelas PDAM, siapkan 1 sendok. Masukkan kacang hijau, pilih 10 butir, kemudian masukkan satu persatu pada gelas 200 mm. Setelah dimasukkan pada gelas 200 mm, akan pada saat menyiram air yang terkena deterjen menggunakan sendok lain, terus siram menggunakan air PDAM. Lakukan pengamatan setelah 24 jam hari ke-1 dan 48 jam hari kedua. Pada setiap pengamatan, ukur panjang akarnya
Menggunakan mistar, kacang hijau yang tidak tumbuh akar dicatat memiliki panjang akar 0 mm. Jika pada 48 jam kacang masih 0 mm atau tidak tumbuh, maka kacang dianggap mati. Catat hasilnya pada tabel pengamatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyudi Wijaya, NIM 877598504, UPJJ Palembang, Pokjar Pali. Hari ini Jumat 24 April saya akan melaksanakan tugas mata kuliah Praktikum IPA di SD Modul 2 KP1 dengan judul percobaan ekosistem. Alat dan bahan yang harus saya persiapkan adalah yang pertama yaitu alat tulis. Ini alat tulisnya. Yang kedua tabel pengamatan. Yang ketiga adalah alam sekitar. Di sekitar saya sudah ada alamnya. Tujuan pengamatan hari ini untuk membandingkan komponen yang terdapat pada ekosistem dasar alami dan buatan. Pengertian ekosistem adalah satuan fungsional dasar yang melibatkan proses interaksi organisme dan lingkungannya, termasuk aliran energi dan rantai makanan. Ekosistem terdiri dari dua komponen, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Ekosistem sendiri terbagi menjadi dua, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Pengertian ekosistem darat adalah ekosistem yang terbentuk secara alamiah tanpa campur tangan manusia yang signifikan. Contohnya yaitu hutan. Komponen abiotik atau komponen tak hidup yang terdapat pada hutan adalah sebagai berikut: air, tanah, udara, cahaya matahari, batu, dan suhu. Selanjutnya, komponen biotik atau komponen hidup yang terdapat pada hutan adalah sebagai berikut: pohon pisang, pohon duku, pohon durian, pohon kelapa, pohon nangka, pohon jengkol. Selanjutnya yaitu ekosistem darat buatan. Ekosistem darat buatan adalah ekosistem yang dibuat atau dikelola oleh manusia. Contohnya yaitu kebun, yaitu bunga melati. Komponen abiotik yang terdapat pada bunga melati adalah sebagai berikut: tanah, air, cahaya matahari, dan udara. Selanjutnya, komponen biotik terdapat pada bunga melati adalah tanaman bunga melati dan cacing tanah. Dari praktikum kali ini dapat kita simpulkan bahwa ekosistem adalah satuan fungsional dasar yang melibatkan proses interaksi organisme dan lingkungannya, termasuk aliran energi dan rantai makanan. Ekosistem terdiri dari dua komponen, yaitu komponen biotik dan abiotik. Kemudian ekosistem menjadi dua ekosistem alami dan ekosistem buatan. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.